Ya, proses klarifikasi dan sekaligus mediasi yang terjadi antara pedangdut Dewi Persik dengan Ketua RT 06 RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Pak Malkan, dengan berlangsung pada hari Kamis 29 Juni 2023 di Masjid Babul Khairat dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Pasalnya proses mediasi itu diwarnai ketegangan yang membuat DP sampai menangis saat pulang ke rumah yang lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pertemuan. Dari sini aja kita bisa lihat kan? Kita bisa lihat dari sini kita kayak apa? Katanya belum ngomong yang lain-lain. Tak dulu deh. Iya. Tak dulu. Sini. Pasti akan ramai. Jangan tenang. Mau padain biar saya punya yang lain sama warga di sini. Jangan tahu. Saya memberikan apapun, tidak pernah ada yang bela apapun. Gak ada unsur politik saya di sini. Bu Dewi, kan mau diselesai. Ya tapi bapak dia sendiri. Ya kan gilirannya belum ngomong. Ayo. Udah kalau kayak begini, saya punya niat baik Pak. Dari kapan 5 tahun? Saya kapan? Dewi Persik mengatakan dirinya rutin berkurban setiap tahun. Dia pun memastikan tidak ada unsur politik di balik hewan kurban yang dikeluarkannya tahun ini. DP menegaskan membeli sapi kurbannya seharga 170 juta, namun dapat potongan harga sebesar 30 juta. Niat saya baik loh, nggak ada unsur politik atau apa. Saya juga kurban. Saya lakukan dari 5 tahun lalu, aku Dewi Persik. Nggak ada politik-politikan, kita tidak menyebut nama kubu lain dari dia, nggak ada sama sekali. Banyak yang komen bilang ini politik. Di situ saya bilang apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan. Tambahnya lagi, emosi DP naik dan bahkan terkesan marah-marah dalam pertemuan dengan pihak RT setelah ada yang menyinggung soal SARA. Dewi Persik tentu saja tidak terima dan dia langsung bereaksi. DP sengaja tidak menjalin komunikasi secara langsung dengan pihak RT dan komunikasinya dengan Pak Ustadz di masjid dengan alasan supaya daging kurbannya tepat sasaran. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu, bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh. Dan itu diiyakan sama Pak RT. Dan itu diiyakan di Pak RT. Pak RT dia bilang dia emosi. Lah maksud saya cuma bilang, Bapak bisa nggak Bapak tidak emosi Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami itu anak. Bapak itu adalah bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi, ngomong masalah ras lah yang sebelahnya ada. Nggak ada, mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya tuh baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Tolong teman-teman luruskan ini. Ini saya lakukan bukan cuma sekali. Kenapa sampai viral dan kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live itu banyak bertebaran di situ menanyakan tentang kenapa sapinya diangkut. Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh Mas. Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak, dia ketawa-ketawa. Mungkin ada beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu?
Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Solusinya tadi apa? Masih belum ya nanti. Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik. Gak ada saya politik-politikan. Bu Dewi Persik, menurut informasi Ustaz Kurtubi mau menyalurkan hewan kurbannya di sini, mau potong hewan kurbannya di sini. Ya silakan, dia bilang gitu kan. Nah, udah selang 15 menit nggak nyampe kali, dia datang turunin sapinya. Sapi saya turunin. Ada berapa banyak sapinya, Pak? Satu ekor sapi, satu ekor kambing. Ya, saya bawa ke sana kan. Gitu. Sebenarnya saya belum menerima hari itu kambing korban atau sapi korban. Kenapa? Mengingat biaya, saya harus menjaga sapi-sapi itu, saya harus mengeluarkan, ya kan? Nah, saya melakukan biasalah di sini lagi karena ada sedikit lagi kerjaan masjid. Tiba-tiba saya dapat informasi bahwa sapi itu mau diambil kembali. Ketika mau diambil kembali, ya silakan, saya bilang. Tapi dengan dalih saya bikin ngobrol sama asisten, saya bilang, ya Pak, saya mau ambil, ya nggak tahu ibu mau potong di mana. Tapi yang jelas nanti dagingnya mau kita serahin di sini juga. Kalau kayak gitu ada apa dong dengan saya? Benar nggak? Seandainya saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan? Satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya kan? Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya kan? Oke, saya tahu enggak, saya angkat aja sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya. Waduh, minta tolong, Pak, nanti saya kasih uang rokok. Bos, jangankan uang rokok, 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta saya nggak mau buat bantu ngangkat sapi itu. Apa saya itu merupakan permintaan saya? 100 juta aja saya tolak. Seandainya saya buat ngangkat itu, karena bukan kapasitas saya naikin sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Tapi besar, saya bukan orang profesional gitu. Nah tiba-tiba malamnya, ya itu berita-berita katanya sapinya ditolak kok, sampai ada 4 jam di sini, dari jam 10 sampai jam 4 ya, berapa jam berarti itu? 6 jam di sini. Apa itu bentuk penolakan namanya? Coba dari kalian lah, kalau dibilang itu penolakan, dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore ada di sini penolakan. Ketika diambil, silakan ambil. Yang jadi masalah mungkin dia karena kita nggak mau bantu, ya ngapain kita bantu? Orang lu udah ngajakin gua waktu yang seharusnya belum kita terima hewan kurban, kita harus terima, harusnya belum persiapan, kita jadi mau persiapan buru-buru. Tiba-tiba udah kayak gitu diambil lagi. Saya tanya sama yang semua, kecewa nggak? Kalau saya kecewa nggak, cuma ada sedikit keganjel hati saya. Ya, itu aja. Solusinya sebelumnya menurut versi dari Mbak DP katanya ada miskomunikasi sebenarnya antara PRT dan Pak Ustaz. Emang gimana sih ceritanya PRT? Saya pagi datang, tiba-tiba datang dari, kan saya bilang tadi, saya pagi datang ke masjid seperti rutinitas biasa saya kesini karena lagi ada perbaikan sedikit-sedikit di masjid. Terus dapat informasi dari anak-anak bilangnya, Bang, tadi Pak Ustaz Kurtubi bilang Bu Dewi Persik mau korban di sini. Nah, ya udah silakan, kita terima. Mau kurban loh, bukan mau menitipkan, ya kan? Tapi informasi beliau katanya mau dititipin. Kita bukan lembaga penitipan, bos.
ya kan? Itu aja. Itu ya benar. Coba aja menurut kalian semua gimana? Ayo, menurut kalian bagaimana nih? Nggak mungkin kan kita tanya sama sapinya? Iya. Ayo mainkan jari Anda di kolom komentar.